Selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan pada Sabat ini. Cinta kasih-Nya telah memimpin kita beberapa bulan dalam masa pandemi. Dan ini semuanya adalah karena kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Sebelum kita mendengarkan rangkuman dari Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu yang baru berlalu, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada saat ini. Oleh karena Sabat yang indah, kami boleh dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam mengulangi, mengingatkan kami firman-Mu yang kami sudah pelajari sepanjang minggu melalui pelajaran Sekolah Sabat kami. Urapi hamba-Mu, urapi hati kami semua, biarlah Tuhan yang bertahta, dan demikian firman ini menguatkan dan menghibur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mempelajari tentang penciptaan, sekarang kita mempelajari satu bagian dari Alkitab ini adalah merupakan bagian penting karena Alkitab adalah buku sejarah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bagaimana kita mengetahui, mengerti bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dan bagaimana Tuhan memimpin perjalanan umat-Nya mulai di zaman Nuh, di zaman Israel, ya, bahkan sampai ya kepada kedatangan Yesus yang pertama. Bagaimana pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, raja-raja yang ya, bertahta pada zaman ya, yang lalu. Ini semua adalah merupakan kekayaan dari firman Tuhan yang perlu menjadi ya, bagian kita di akhir zaman ini. Dan ayat hafalan atau ayat tema pada sepanjang minggu yang baru saja berlalu diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Dan juga ini sama dengan Ulangan pasal yang kelima ayat yang keenam. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 400 tahun lebih orang Israel ada di tanah Mesir. Dari kehidupan yang penuh dengan kemakmuran sampai kepada perbudakan yang sangat menyakitkan dan perjalanan akhir di mana Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang perlu kita pelajari dalam sejarah ini, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang sejarah di atas dunia ini. Jadi kita tidak lepas dari pimpinan dan berkat Tuhan. Sungguh luar biasa. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita melihat dalam pelajaran hari Sabat. Sifat historis Alkitab adalah salah satu karakteristik yang membedakannya dari kitab suci agama-agama lainnya. Alkitab menganggap keberadaan Allah yang secara pribadi bertindak dalam sejarah dan Alkitab tidak mencoba membuktikan keberadaan itu. Apa maksudnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Bahwa di dalam Alkitab ini jelas dan nyata kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, beberapa sejarah penting dalam Alkitab ini yang mungkin bisa kita catat dan kita ulangi kembali. Yang pertama adalah tentang penciptaan. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini sedemikian rupa, begitu indah. Bila mana kita baca Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Diakhiri dengan berkat dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Allah setelah selesai menciptakan dunia ini, Ia berhenti pada hari yang ke-7
menguduskannya dan memberkati hari itu. Luar biasa. Lalu kita juga belajar bagaimana dalam Kejadian pasal yang ketiga dimulai dengan kejatuhan manusia. Sehingga kita sekarang bisa melihat bagaimana manusia ini menderita penuh dengan kekacauan, bahkan setelah masa pandemi ini kita tidak tahu apalagi yang lebih dahsyat yang akan terjadi ke depan. Tetapi awal daripada sejarah kejatuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab dan dicatat begitu baik sekali sehingga kita bisa memahami bagaimana sakitnya, bagaimana perihnya, bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya orang setelah melanggar akan perintah Tuhan. Kita juga belajar akibat dosa yang semakin berkepanjangan di atas dunia ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, rencana Tuhan membinasakan dunia pada awal pertama dengan mendatangkan air bah. Sehingga manusia pada saat itu akhirnya mereka dibinasakan oleh karena tidak peduli, tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur. Oleh karena di tanah Ur ada banyak di sana penyembahan-penyembahan kepada Allah lain. Dan Tuhan menginginkan Abraham menjadi berkat kepada dunia ini. Sehingga dia disebut Abraham, bapa orang percaya. Dan kita juga boleh melihat bagaimana akibat dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora yang diceritakan di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Mungkin saya balik ke belakang bagaimana orang yang congkak yang membangun menara Babel yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam Kejadian pasal 11. Jadi sebenarnya Alkitab ini penuh dengan sejarah-sejarah penting yang harus kita pelajari, bahkan kita harus ceritakan kepada anak-anak kita. Karena ini semua membuktikan kepada dunia adanya Allah dan akibat orang yang tidak percaya ada juga kehancuran di sana. Lalu kita bisa melihat bagaimana Daud Salomo yang menjadi sejarah penting di dalam kehidupan rohani, di mana kota Yerusalem itu dibentuk pada zaman Daud, dan Tuhan yang sudah menyediakan bagi keturunan Daud, yaitu Salomo sendiri yang akan membangun Ka'bah yang menjadi kebanggaan umat-umat Tuhan pada zaman itu. Kita melihat dalam sejarah di dalam Alkitab ini juga bagaimana dari silsilah pun digunakan. Di dalam kitab Matius kita melihat bahwa ada 42 keturunan mulai dari Abraham sampai kepada Yesus sendiri yang menjadi garis keturunan daripada kelahiran Yesus. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat penting bagi kita mempelajari Alkitab. Jadi saya katakan begini saudara. Kalau saudara mau tahu yang lebih dalam tentang sejarah dunia ini, lebih luas tentang sejarah dunia ini, lebih luas tentang silsilah kedatangan Yesus Kristus di atas dunia ini, yang paling penting kita baca adalah Alkitab. Jadi beda kita membaca kitab-kitab yang lain, beda kita membaca buku-buku yang lain dibanding membaca Alkitab. Karena waktu kita baca Alkitab saudara, kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam sejarah dunia ini seutuhnya. Jadi itu sebabnya mengapa Alkitab itu begitu penting bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman kisah tentang serangan besar-besaran bangsa Asyur melawan Yehuda. Pada zaman Nabi Yesaya, dan waktu itu rajanya adalah Hizkia. Ditunjukkan kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 3,
dan pasal 37 ayat 34 sampai 30, ayat 14 sampai 38, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Sekalipun ya, bangsa asing itu begitu kuat dari sisi ya, duniawi, dalam kekuatan, mungkinkah itu dari segi prajurit, jumlah prajurit, apakah itu kekuatan dari segi kepintaran mereka dalam berperang, dan kekuatan mereka dari segi senjata dan alat-alat lainnya. Tetapi bila mana kita baca ayat ini dengan baik, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada umatnya. Nah, untuk apa itu ditulis sejarah itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita satu warisan supaya lebih percaya kepada pimpinan Tuhan. Kita menghadapi dunia yang begitu kacau saat ini. Kita tidak mempunyai kekuatan mungkin secara fisik melawan mereka. Mungkin kita kalah bersaing dengan pikiran, kemampuan berpikir ataupun ya intelligence kita. Tapi jangan lupa dengan bergantung kepada Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan penyerahan kepada Tuhan, kita memperoleh kemenangan. Inilah sebenarnya sejarah itu ditulis untuk memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat mahal dan penting untuk keselamatan kita di akhir zaman ini, di dunia yang sangat hancur ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, kita boleh belajar oleh karena dicatat dalam sejarah di Alkitab, ya, bagaimana keberhasilan orang-orang muda. Bapak Ibu, saya senang membahas ini sedikit khusus oleh karena sekarang ini kekuatan kita adalah orang muda. Dan jangan lupa bahwa sasaran utama kuasa kegelapan sekarang ini adalah meraup orang muda dari tangan ayah dan ibu. Karena orang muda adalah kekuatan masa depan gereja, orang muda adalah masa dan kekuatan untuk masa depan ya bangsa. Itulah sebabnya kenapa kita harus berhati-hati saat ini. Kita harus memberikan perhatian ekstra kepada orang muda. Dan apa yang terjadi pada waktu yang lalu, di zaman yang lalu, ini satu pelajaran penting. Bagaimana orang-orang muda yang dipergunakan oleh Tuhan karena iman mereka untuk menjadi mercusuar di bangsa yang tidak percaya Tuhan. Bahkan mereka tidak menghadapi dengan begitu ringan. Mereka dihadapkan dengan kematian. Tapi walaupun dengan kematian sekalipun, mereka tetap bertahan dalam iman. Contoh, kita masuk kepada Daniel pasal yang pertama. Bagaimana Daniel dan teman-temannya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dapat mengendalikan selera. Sekalipun di hadapan Raja Nebukadnezar, mereka adalah seorang buangan, seorang jajahan, tetapi bisa mempertahankan prinsip kebenaran di mana mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang najis, yang haram, dan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan dipermuliakan. Oleh karena ujian itu mereka lewati. Ini jadi pelajaran penting buat kita. Ternyata orang muda, kalau mereka bertahan dalam iman, dimanapun mereka ada, mereka akan menjadi mercusuar sekalipun menghadapi tantangan. Di dalam Daniel pasal 3, kita bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau tunduk untuk menyembah patung dan dihadapkan dengan perapian yang bernyala-nyala. Dan kalau kita mau baca khususnya Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Saya baca sedikit untuk mengingatkan kita kembali. Dikatakan begini, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi lihat di sini, ya, satu kekuatan yang begitu luar biasa dalam iman, keteguhan sekalipun menghadapi kematian. Kata-kata yang dilontarkan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Allah kami tidak melepaskan, tapi kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja. Ini adalah merupakan motivasi buat kita sekarang. Hai para orang muda, ya, bahkan mungkin juga para orang tua. Harapan saya, marilah kita bertahan dalam iman sekalipun ya dihadapkan dengan kematian. Tetapi ingat apa yang terjadi. Ini pelajaran penting juga buat kita sekarang. Bagaimana Allah turut bekerja beserta umatnya sepanjang sejarah. Mari kita melihat. Setelah ketiga orang muda ini diangkat, dimasukkan ke dalam api, justru orang yang mengangkat itu sebelum tiba di api itu sudah terbakar karena begitu panasnya api. Tetapi apa yang terjadi kepada ketiga orang muda? Inilah kata-kata yang penting bagi kita sebagai kekuatan dan hiburan saat ini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita tempatkan, kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, ya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu penghiburan, satu kekuatan bagi kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini. Jadi kalau Alkitab mencatat ini semua dan kita rindu baca Alkitab dengan baik, lalu kita menemukan sejarah-sejarah seperti ini, penyertaan Tuhan luar biasa bagi umatnya. Saudaraku yang kasih, saya mau katakan, adalah orang yang paling beruntung dibanding yang lain oleh karena mempunyai kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk itulah sejarah ini dibuat. Dan masih banyak cerita yang lain. Ya, kita melihat bagaimana pengalaman Yesus sendiri. Dari mana kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini? Itu dicatat di dalam firman Tuhan dengan lengkap. Ya, dan sejarah yang ada di dunia ini melalui penelitian arkeologi, ya, semua memberikan dukungan yang luar biasa tentang sejarah apa yang sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau saya secara pribadi, saya bersyukur karena saya memiliki Alkitab. Saya bersyukur karena saya percaya kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah merupakan kesimpulan, merupakan wujud dari semua apa yang sedang terjadi di atas dunia sejak dari penciptaan sampai nanti kebinasaan dunia ini. Lalu yang berikut, saudara-saudaraku yang kasih. Saya belajar dari pengalaman Yesus. Kenapa kita penting mempelajari Alkitab mengenai pengalaman Yesus? Ingat, sejak lahir Yesus Kristus, bahkan sebelum rencana kelahirannya pun ya di atas dunia ini, sudah ada pertentangan, sudah ada tantangan dari kuasa kegelapan. Dan kita perlu belajar dari pengalaman ini. Bayangkan Yesus masih dalam ya kandungan, sudah ada tantangan. Waktu Maria mau melahirkan,
tidak ada yang kasih tempat. Dia harus lahir ya di kandang. Dan setelah dia lahir sudah ada perintah untuk membunuh bayi ini. Setelah dia dewasa, ya, dia dikepung terus dengan kecaman. Dan kita melihat bersama-sama ya, bagaimana di dalam Alkitab ini dicatat begitu kejamnya manusia ciptaan itu menyakiti dia, bahkan membunuh dia di atas kayu salib. Ini semua sejarah yang penting yang perlu kita pelajari dan kita bagikan kepada anak-anak kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya sepanjang zaman kekekalan. Itulah sebabnya kenapa kita belajar Alkitab. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ya, Alkitab ini penuh dengan ya, harta karun yang mahal, yang melebihi harta dunia ini. Oleh karena di sini diceritakan bagaimana Allah menyelamatkan dunia ini yang tidak bisa dibayar dengan uang, dengan harta, dengan apa saja di atas dunia ini. Jadi ini perlu menjadi renungan buat kita. Dan pelajaran yang berikut yang saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di mana Tuhan memberikan kepada kita beberapa contoh keteladanan. Bagaimana kita supaya bisa ya survive, kita bisa sukses mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Apa itu? Di dalam Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11 dikenal dengan ya pasal mengenai iman. Oleh karena dicatat di sana beberapa nama orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita tidak pernah melihat dengan mata telanjang siapakah Allah kita itu, siapakah Yesus itu. Tetapi melalui sejarah Alkitab, melalui sejarah dunia ini, kita bisa melihat alam ciptaan pelajaran kita sahabat lalu. Bahwa ciptaan ini tetap bercerita tentang Tuhan walaupun sudah banyak yang rusak di dunia ini. Dan itu tidak bisa ditutupi ya, oleh siapapun. Nah sekarang saudara, apa dikatakan? Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dimulai dengan Habel. Ya, bagaimana Henok terangkat ke sorga. Bagaimana dengan ya, Nuh yang bertahan walaupun satu keluarga saja dengan dibandingkan jutaan manusia pada zamannya. Ini pelajaran buat kita saudaraku. Ya, kemenangan mereka karena percaya. Karena iman Nuh membangun bahtera. Walaupun pada saat itu tidak ada hujan. Bahkan dibangun di atas bukit. Ya, 120 tahun menunggu dengan lama. Dan ini dia lakukan karena iman. Dan terbukti iman itu. Waktu datang air bah hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita melihat Abraham yang begitu taat, ya, dia disuruh keluar dari tanah, ya, tempat dia dilahirkan, dan dengan iman dia berangkat walaupun dia belum tahu mau kemana pergi, tapi Tuhan katakan engkau keluar, dan di mana Abraham berhenti di situ mezbah dibangun, tetap Tuhan nomor satu, dan kita melihat kita adalah keturunan Abraham, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman Abraham sampai kepada saudara dan saya hingga hari ini. Kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang lain ya, yang sudah terjadi. Ya, ini semua dikatakan di dalam pasal ya, 11 ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini semua kenapa diberikan kepada kita sebagai warisan agar kita jangan pernah tergoda meragukan Allah. Jangan pernah tergoda meragukan Alkitab firman Tuhan. Jangan pernah tergoda meragukan kebaikan Tuhan.
Jadi sebenarnya Alkitab ini penuh dengan janji dan jaminan. Alkitab ini penuh dengan kekuatan. Jadi mari kembali kita kepada apa? Kepada Alkitab. Nah, sebagai kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan begini dalam tulisan ya Sri Membina Keluarga jilid 3 halaman 159. Saya mau bacakan kepada kita. Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki manusia. Lalu dalam Testimonies for the Church jilid 8 halaman 325 dikatakan, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya memiliki iman yang teguh sifat keilahian dari Alkitab. Dan ini perlu dicatat, ia tidak akan menguji Alkitab dengan gagasan sains manusia. Kenapa, saudara? Saya mau ajak kita, jangan kita membawa Alkitab itu ke pikiran kita. Jangan kita membawa Alkitab itu kepada pengetahuan. Terbalik. Harusnya pikiran kita bawa kepada firman, kita selaraskan dengan firman. Pengetahuan yang kita miliki ini kita bawa sesuaikan dengan firman. Sehingga kita tidak lari dari kebenaran. Kenapa banyak orang walaupun baca Alkitab, walaupun belajar banyak firman Tuhan, akhirnya mereka menyangkal Tuhan. Karena mereka menggunakan Alkitab itu, menggunakan firman Tuhan itu untuk memenuhi keinginan mereka, memenuhi akan pikiran mereka. Jadi terbalik, saudara. Kita manusia biasa. Firman Tuhan adalah yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa bahwa Alkitab dari awal gunanya ialah untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan, dan yang terakhir bahwa ini untuk memimpin orang ke dalam kebenaran. Semoga pelajaran sekolah sahabat kita ini menolong kita bahwa semua yang tertulis di sini, sejarah yang ada di sini adalah merupakan sebuah pertolongan besar kepada saudara dan saya, kepada anak-anak kita, orang-orang muda kita, bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang mengikuti firman Tuhan ini akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur oleh karena kami sudah sempat Engkau berikan waktu untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Melalui sejarah yang dicatat di dalam Alkitab, penyertaan-Mu kepada anak-anak Tuhan, penyertaan-Mu kepada orang yang percaya kepada Tuhan, dan Engkau berikan contoh bagi kami akibat-akibat daripada pemberontakan, ketidakpedulian kepada firman Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami semua digerakkan oleh kasih Tuhan, agar kami lebih mencintai firman Tuhan ini, lebih senang untuk membacanya di hari-hari terakhir ini, yang menjadi kekuatan senjata bagi kami untuk melawan semua tipu daya setan dan kekuatan-kekuatan kegelapan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ini doa kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.